Bapak dan Ibu, dengarkan ini baik-baik. Jika Anda melewatkan satu hal kecil ini, uang yang sudah masuk ke rekening Anda bisa diminta kembali, bahkan sampai jutaan rupiah. Dan yang lebih mengejutkan, banyak orang baru sadar saat semuanya sudah terlambat. Jangan sampai Anda termasuk. Sebelum Anda lanjut ke aktivitas hari ini, beri saya beberapa menit saja. Karena informasi ini bukan sekedar kabar biasa. Ini menyangkut uang Anda, hak Anda, dan masa depan keluarga Anda. Dan ada satu kesalahan yang masih dilakukan oleh ribuan pensiunan setiap hari, tanpa mereka sadari. Sekarang pertanyaannya, kenapa uang yang sudah diterima bisa diminta kembali? Bukankah itu hak kita? Disinilah banyak orang salah paham. Pemerintah melalui sistem resmi seperti Taspen memiliki mekanisme yang sangat ketat. Setiap rupiah yang masuk ke rekening Anda dihitung berdasarkan data. Dan jika data itu berubah, tapi tidak dilaporkan, maka sistem menganggap Anda menerima lebih dari yang seharusnya. Dan disitulah masalah besar dimulai. Tapi tunggu, ini bagian yang paling mengejutkan. Banyak orang berpikir, nanti saja dilaporkan. Padahal, keterlambatan beberapa bulan saja bisa berubah jadi kewajiban mengembalikan uang puluhan juta rupiah. Mari kita lihat contoh nyata. Seorang pensiunan menerima tambahan 2 juta rupiah per bulan dari hak keluarganya. Namun, anaknya ternyata sudah menikah sejak 1 tahun yang lalu dan tidak dilaporkan. Artinya apa? Selama 12 bulan, sistem tetap membayar 2 juta rupiah. Totalnya 24 juta rupiah. Dan ketika terdeteksi, seluruh 24 juta rupiah itu harus dikembalikan sekaligus. Dan ini bukan cerita, ini fakta yang sudah terjadi. Sekarang coba bayangkan kalau itu terjadi pada Anda. Dan ini yang lebih penting, masalahnya bukan hanya soal uang, tapi juga tekanan mental. Karena ketika diminta mengembalikan, tidak ada cicilan santai, tidak ada negosiasi mudah. Ini kewajiban hukum. Tapi disinilah kebanyakan orang tidak sadar. Ada beberapa kondisi yang wajib dilaporkan segera. Dan kalau Anda belum tahu, ini bisa jadi titik paling berbahaya. Pertama, jika anak penerima manfaat sudah menikah. Sejak hari pernikahan, hak itu berubah. Bukan sebulan setelahnya, bukan saat Anda ingat, tapi sejak hari itu. Kedua, jika anak sudah bekerja, baik sebagai karyawan, ASN, atau usaha sendiri. Begitu ada penghasilan, status berubah. Ketiga, usia 25 tahun. Ini batas yang sangat jelas. Begitu lewat usia ini, hak otomatis gugur. Dan banyak orang tidak sadar, pembayaran masih terus masuk. Tapi tunggu, ini belum semuanya. Keempat, jika janda atau duda menikah lagi, hak pensiun akan berhenti sejak tanggal pernikahan baru, bukan menunggu laporan. Kelima, jika penerima manfaat meninggal dunia, tapi tidak segera dilaporkan, pembayaran yang terus berjalan akan dianggap kelebihan dan harus dikembalikan oleh keluarga. Sekarang coba pikirkan, dari 5 kondisi ini, berapa banyak yang mungkin terjadi di sekitar Anda? Atau bahkan dalam keluarga Anda sendiri. Dan ini yang jarang dibahas. Sistem sekarang jauh lebih canggih. Data kependudukan sudah terhubung. Perubahan status lebih mudah terdeteksi. Artinya, kesalahan yang dulu mungkin lolos, sekarang hampir pasti akan ditemukan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah ini bisa terjadi, tapi kapan akan terdeteksi. Dan disinilah Anda harus bertindak sebelum terlambat. Langkah pertama, periksa kembali data Anda di sistem Taspen. Pastikan semua informasi keluarga, status, dan kondisi terbaru sudah sesuai. Langkah kedua, jika ada perubahan sekecil apapun, segera laporkan. Jangan tunggu, jangan tunda, karena waktu adalah faktor terbesar dalam kerugian. Langkah ketiga, simpan semua dokumen penting. Buku nikah, KTP, kartu keluarga, surat kerja. Karena saat dibutuhkan, Anda harus bisa menunjukkan dengan cepat. Dan yang paling penting, jangan hanya simpan informasi ini untuk diri sendiri.
Karena mungkin Anda sudah tahu, tapi bagaimana dengan saudara Anda, teman Anda, tetangga Anda? Banyak dari mereka yang masih belum paham, dan bisa saja sedang menuju masalah besar tanpa sadar. Ingat, kehilangan jutaan rupiah bukan terjadi karena niat buruk, tapi karena kurang informasi. Dan sekarang Anda sudah tahu. Jadi sebelum hari ini berakhir, pastikan satu hal ini. Data Anda benar, status Anda jelas, dan tidak ada kesalahan yang bisa merugikan Anda di masa depan. Jika informasi ini bermanfaat, bagikan ke orang lain. Karena satu informasi ini bisa menyelamatkan keuangan seseorang. Dan bisa jadi, orang itu adalah orang yang Anda sayangi.